Safari Mebel merupakan usaha yang bergerak di bidang interior rumah, meliputi pembuatan furniture custom, kitchen set, lemari, dan desain tata ruang. Usaha ini dirintis oleh Bapak Supriyanto dengan pengalaman dan kreativitas tinggi. Beliau tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai desainer utama yang memimpin langsung setiap proyek desain. Baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang membuat Ibu memulai usaha ini? Awalnya usaha ini berangkat dari hobi suami saya yang suka membuat dan mendesain perabot sendiri di rumah. Lama-lama banyak orang yang tertarik dan mulai memesan. Akhirnya kami putuskan untuk menjadikannya usaha lebih serius lagi. Dari situlah lahirlah Safari Mebel. Dan saya ikut bantu di situ pengelolaan serta komunikasi dengan pelanggan. Yang berikutnya, bagaimana Ibu melihat peluang bisnis interior di masa sekarang? Kalau menurut saya peluangnya besar sekali. Sekarang banyak orang ingin rumahnya tertata yang nyaman, lebih rapi, apalagi setelah pandemi mereka lebih sering di rumah. Jadi kebutuhan desain interior meningkat gitu. Selain itu tren desain juga cepat berubah. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan diri, peluangnya sangat bagus. Baik, yang berikutnya, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha di bidang interior ini? Tantangannya banyak sekali ya, terutama soal bahan baku yang harganya kadang naik, kadang turun, dan soal kepercayaan pelanggan, karena ini bidang yang berhubungan langsung dengan selera orang ya. Jadi kami harus bisa memahami keinginan mereka sambil tetap menjaga kualitas dan waktu pengerjaannya gitu. Berikutnya, bagaimana proses manajemen di Safari Mebel ini mulai dari perencanaan sampai pengawasannya? Biasanya kami mulai dari diskusi desain dengan pelanggan gitu, menentukan konsep dan bahan yang digunakan. Setelah itu suami saya yang turun langsung ke bagian desain dan produksi, sementara saya bantu pengaturan, jadwal dan keuangan. Kami selalu pantau setiap tahap supaya hasilnya sesuai rencana. Yang berikutnya, bagaimana pembagian tugas di tim kerja Safari Mebel ini? Tim kami kecil tapi kompak, ada bagian desain, bagian tukang, finishing, dan saya sendiri urusan administrasi, komunikasi dengan pelanggan, dan pembelian bahan. Semua berjalan dengan koordinasi yang baik karena kami saling percaya dan terbuka. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara Safari Mebel ini menjaga kepercayaan pelanggannya? Kepercayaan pelanggan, kami berusaha jujur dan terbuka. Kalau ada kendala atau revisi, langsung kami sampaikan ke pelanggan. Kami juga pastikan hasilnya rapi dan sesuai pesanan. Biasanya kalau pelanggan puas, maka mereka akan merekomendasikan ke orang lain, dan itu yang membuat usaha kami terus berkembang dan berkembang. Dan ini yang terakhir, apa harapan Ibu untuk pengembangan usaha ke depannya? Untuk ke depannya, harapan saya Safari Mebel bisa semakin berkembang, punya tim yang lebih besar dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Saya juga ingin usaha ini tetap dikenal karena kejujurannya, kualitasnya, hasil kerjanya, bukan hanya karena harga gitu.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Savory Mebel merupakan salah satu contoh UMKM yang mampu menggabungkan kreativitas, manajemen yang baik, dan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnisnya. Usaha ini mempraktikkan prinsip POC planning, organizing, actuating, dan controlling dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan desain hingga pengawasan hasil kerja. Selain itu, Savory Mebel juga menunjukkan karakter kewirausahaan yang kuat dengan terus berinovasi, menyesuaikan diri terhadap tren interior modern, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan membangun reputasi positif di lingkungan bisnis lokal. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran pengembangan untuk Savory Mebel, antara lain: pertama, meningkatkan promosi digital dengan memperluas jangkauan melalui media sosial, website, portofolio, atau katalog online agar lebih dikenal masyarakat luas. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah jumlah tim atau peralatan kerja agar dapat menangani lebih banyak proyek sekaligus. Ketiga, pengembangan inovasi desain, terus mengikuti tren desain interior terbaru dan menggabungkannya dengan ciri khas lokal agar tetap kompetitif. Keempat, membangun jaringan bisnis, menjalin kerjasama dengan pemasok, bahan, toko bangunan, atau pengembang perumahan untuk memperluas peluang proyek. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan Savory Mebel dapat semakin berkembang menjadi UMKM yang berdaya saing tinggi, serta memberikan inspirasi bagi wirausaha lain di bidang interior.